Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Winamsa. Kami mahasiswa tadris bahasa Inggris, ingin meminta waktu sebentar buat wawancara tentang Pela Gandong. Ya. Yang pertama, negeri kita itu memiliki Pela Gandong? Jelas di Maluku, Pulau Ambon, di sekitarnya pasti punya saudara Pela dan Gandong, pasti ada. Katong di kita itu punya Gandong deng kayak Bobo. Oh, Pela deng Ahmed Samet di Haruku Pulau Samet. Haruku ya. Ada di Nusa Lauta itu, Samet Ahmed Nusa Lauta itu. Ya. Terus bagaimana awal mula terbentuknya Pela Gandong dan desa? Dari kalau di KTT ini turun temurun itu ketemunya orang tua itu cerita kalau terkait Gandong. Nah ini kan ada ketemu punya moyang yang pada saat negeri masih gulu gunung untuk turun ke pantai. Jadi mungkin cari ikan konsinta waktu itu belum tuh sembali lah. Nah jadi dong cari-cari ada yang ketemu, padahal tiba-tiba setelah sekian lama baru muncul ketahuan di Kaibo. Lalu tertentu sih bisa ini karena menetap di sana beranak pinak. Jelas itulah cikal bakal awal cerita turun temurun ketemu punya Gandong dan Kaibo. Dan bisa dibuktikan karena orang punya bahasa itu beda jauh sama. Ada punya kosakata, jadi kadang kalau anak-anak Kebo kalau ketemu bahasa dan tahu. Kalau yang Ahmed Samet ini belum ini yang jelas Bapak aja dong, kalau musim cengkeh dulu itu dong itu sampai bulan-bulan dong bisa menetap di sini. Lalu 5 itu keluarga itu yang ada di sana, ada yang di Saparua, ada yang di Nusa Lauta. Nah cuma ikatan bagaimana cara ceritanya itu belum Bapak aja belum ketemu. Karena kalau Gandong ini berarti ikatan saudara nih. Saudara tapi beda ada yang sudah Muslim, ada yang Kristen. Tapi kalau Pela ini terjadi ikatan saudara ini karena ada satu peristiwa. Misalnya ada musibah lalu saudara itu yang datang tolong duluan. Bisa diangkat sebagai saudara Pela tuh. Nah, ada yang sumpah potong ayam, ada yang minum sopi. Jadi Pela ini lebih cenderung ke ketika ada satu momen atau satu peristiwa baru ikatan Pela itu dia terjadi. Tapi kalau Gandong ini itu memang saudara. Nah, cuma kan peristiwa itu kan banyak kejadian, tapi Gandong itu tetap saudara, cuma ya tadi dalam proses perjalanan ada yang sudah Kristen, ada yang sebaliknya, tapi ikatan itu bisa hilang. Tapi dia punya hukum itu dia berlaku. Misalnya orang Kebo datang di sini, kalau Bapak Raja contoh pi Ambon beli baju baru nih, kebetulan dia lihat, dia minta bisa ketemu tolak, mesti kasih. Ya. Kalau saya bisa sakit. Nah misalnya ada musim apa dia datang, kakak minta kalau sakit itu dia karena jadi hukum adat itu kadang percaya tidak percaya dia berlaku. Nah makanya dibilang boleh kawin. Nah itu kan dilarang tuh karena saudara tuh. Ya, jadi begitu. Apa sih menurut Bapak itu tentang Pela Gandong? Ya, Pela Gandong ini pertama itu satu hal yang mengikat ketong orang Maluku ini punya ikatan itu bisa dipisahkan. Makanya contoh besar tragedi 99 itu kan dampaknya luar biasa tuh, sampai ke kehilangan material, kehilangan keluarga, jiwa, korban yang luar biasa. Tapi pada saat penyelesaian untuk kembali rekonsiliasi untuk damai, terakhir kan pemerintah bikin Melino 1, 2. Nah terakhir akhirnya kunci yang terakhir itu cara Pela dan Gandong. Misalnya orang Paso mau masuk Ambon,
semboleh orang Islam yang lain ganggu, nanti orang Batu Merah yang jaga. Nah, jadi karena dan sebaliknya kalau orang Tuleu mau masuk daerah Kristen, semboleh orang Kristen ganggu, nanti orang Pasu yang marah. Dan begitu sebaliknya, orang itu mau masuk kota, semboleh orang Kristen lain ganggu, nanti hati kecil yang nanti beribu dong. Nah, jadi dengan sendirinya ikatan itu tanpa disadari dia membuat suasana itu dia kembali ke seperti semula. Karena tidak kita bayangkan kalau korban sekian banyak tanpa ada ikatan dasar itu susah. Apalagi masa-masa itu kan kita tahu adik-adik masih begini nih. Adik-adik pasti punya trauma, itu pasti ada tuh, memori itu pasti ada tuh. Ketika keluarga kehilangan keluarga, harta benda dan sebagainya. Jadi dampak dari Pelaganu itu ya itu orang bilang satu hal yang berkah buat kita orang Maluku. Makanya Maluku ini toleransi bukan baru sekarang, sudah dikenal sejak dulu, sejak zaman Belanda pun. Karena apa? Contoh misalnya di Kete itu ada masjid tua, ada gereja, ada benteng. Nah itu ikatan itu kan sudah ada tuh. Makanya kalau Kete itu ini identik dengan negeri yang pernah bikin rese. Ya, maksudnya kalau kenakan remaja pasti ada. Tapi kalau sampai mau palang-palang, artinya palang jalan lalu sampai bulan-bulan sempurna. Karena apa? Ya mungkin karena karakter tadi itu ada masjid tua, terus di lingkungan sekitarnya ada gereja tua, jadi saling menghargai itu sudah dijadikan akar dari kehidupan masyarakat kita itu dan sekitarnya. Makanya ada kenakalan, ada trouble, tapi pernah sampai tingkat mau seperti yang lain lalu sampai makan bulan, makan tahun. Ya, mungkin ini hal yang bagaimana ya. Tapi kalau selama beberapa hari ini ya bersyukur tuh itu tadi anak-anak muda masih dengar-dengar, mungkin karena itu tadi karakter awal dari toleransi orang bersaudara tuh. Nah, terus yang hilang ketika tragedi 99, jemaat gereja tua yang ada di lingkungan itu lagi dampaknya. Ya, anak-anak muda sekarang bisa rasa datangnya tahun baru, Natal. Kalau dulu bapak raja masih ada di kan ini rumah nih. Jadi Natal tahun baru di rumah bikin kue. Ya ketemu bisa tahu suasana semua dekat nih. Datang Natal ketemu salaman di sebelah dan sebaliknya. Anak-anak sekarang kan kurang merasakan itu. Ketemu sekolah aja sudah tahu. Om siapa pun anjing yang nakal tuh, ketemu sebenarnya aja ome, nah terus tahu itu kesemasan tuh pun anjing tuh. Nah ini kehidupan ini yang dinikmati oleh anak-anak sekarang nih. Jadi makanya ketemu orang Maluku ini punya budaya akar ini dia beda, dia sedikit keras. Makanya kalau orang Jawa bilang kenapa di Maluku banyak raja-raja, namanya raja-raja. Padahal namanya raja itu kan harus luas kerajaannya. Cuma ketemu beda, kecil, tapi kalau hukum adat ketemu lebih kuat karena ketemu bisa ulul amri di muka. Dorang kan dilantik secara agama. Nah, artinya pentang petikar mungkin kesultanan dorang. Tapi kalau keraton Jogja ya jarang. Jadi paling adat. Ketemu ini kan ada hukum adat, hukum agama lain, kesenian tikar lain, itu yang mengikat keturun. Mungkin begitu. Terus apa saja upacara atau ritual yang biasanya dilakukan untuk memperingati Pelagandung? Ini yang jadi persoalan. Kita itu belum pernah bikin Pelagandung dengan Kebobo. Tapi kalau Bapak Raja lantik adat, lantik raja pertama itu pasti dan harus undang Bapak Raja Kebobo. Tapi kalau bikin panas pela di Kebobo itu besar. Kita itu kecil. Nah, bukan personal berdaya tampungnya ini. Nah, karena apa? Karena don datang itu ya pasti banyak tuh. Nah, kayak kemarin ada yang mungkin dengar di Syed dan O. Syed kan negeri besar. Nah, O juga negeri besar, tapi bisa mengimbang ini. Tapi kalau kayak Bobo dan kita itu kalau kayak itu kayak Bobo
Masih bisa kah? Betul kalau kayak ibu kemari rumah semut. Karena katanya juga harus pikir orang saudara dari sebelah. Iya. Kalau datang sih dapat tanpa menginap, makan lain. Nah ini sudah, makanya ini masih butuh proses. Mungkin ada tamu lain mau wawancara lah ya. Mungkin cuma dorong dari Makassar apa. Dan bagaimana peran tokoh adat atau pemimpin desa dalam menjaga hubungan Pelagandung? Ya jadi ketemu punya fungsi itu ya ketemu harus siap karena era global ini setelah HP, IT ini masuk kan agak berubah. Iya. Kadang ketemu bisa pungkiri bahwa zaman ini ada positifnya tapi negatifnya itu jangan sampai ketemu anak-anak adat ini lupa. Karena kalau adat lupa berarti ketemu punya akar budaya ini bahaya. Bahasa hilang saja silakan. Karena ada hal-hal yang sebagai rahasia, misalnya dengan adik-adik ketemu bapak adik-adik mau bilang bapak aja ketemu rumah makan. Di muka umum kan saya mungkin bilang begitu. Iya. Nah kalau dia bahasa negeri ya orang sih tahu. Nah kalau masih kental dia bahasa itu sudah ketemu bisa bahasa negeri berarti kan sih yang rasa canggung toh. Nah sekarang ada cerita lucu misalnya tamu datang sih ada gula. Nah bapak itu suruh kecil sih belum tahu bahasa dia mama bilang sih ada gula, dia datang langsung bilang bapak mama bilang sih ada gula, ketemu malu. Nah jadi hal-hal sepele tapi sangat-sangat bisa berakibat yang kurang baik buat kita orang. Jadi budaya ini harus dijaga. Jadi ketemu fungsi kontrol, ketemu punya fungsi ini melestarikan. Jadi misalnya ada acara adat, nah ketemu mesti ganti atau masjid ya orang Kristen harus ada lah. Karena itulah toleransi. Nah, kalau adat sama tadi Bapak Raja Mulanti, ya nanti mesti undang dong. Apakah generasi muda di kedua desa masih memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pelagandung? Ya jadi kebetulan ketemu di KT itu nih punya tradisi karena ada masjid tua, jadi dia punya ritual itu kan pasti ada tuh. Misalnya bulan puasa. Nah kalau melibatkan dua komunitas misalnya saudara Kristen, nah itu pasti kayak ganti atap atau mau rehab masjid itu pasti dia juga terlibat. Makanya ketemu di sini masih bersyukur karena pelantikan raja ini itu susah. Karena contoh sama Bapak Raja dari 2008-2009 kan mungkin lantik adat ulang. Nanti mesti ada raja baru proses ulang lagi. Jadi kalau momen itu ketemu anak cucu ketemu ya syukur karena apa ketemu masih bisa umur panjang lagi sayangnya. Tapi kalau atap masjid ya 10 tahun makanya baru bisa ganti. Nah kemarin ketemu bisa bersyukur ganti atap masjid yang pemali itu kalau diganti 50 tahun kemudian baru ketemu bisa ganti lah. Nah ketemu ini bisa ketemu 50 tahun kemudian lagi sih. Tapi ketemu bersyukur ada hal-hal misalnya Idul Fitri, Idul Adha itu kan ada hal proses adat juga. Jadi generasi muda harus terlibat. Karena apa? Ya setelah itu orang punya tugas untuk melanjutkan, melestarikan. Ya orang tua ini sebagai penasihat, mungkin begitu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya buat Siap. kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata dari kami. Siap. Maaf Pak, mohon maaf Pak. Apa bisa foto sebentar buat Dokumentasi di muka sini. Iya. Jadi Bapak Rejo minta terima kasih, insya Allah kalau ada kurang-kurang nanti baru silaturahmi lah ya. Setahu rumah tuh. Iya Pak. Ada bisa ambil foto nanti baru salaman dulu. Terima kasih. Oke.